Seharian busui di rumah GRC. Dimulai pecah ketuban hingga harus dirujuk ke rumah sakit Hermina. Assalamualaikum Mbak Reza Dayana. Tiada proses bumil yang mudah, mengandung dari 1 bulan hingga 9 bulan. Inilah kisahku dari bumil sampai akhirnya aku menjadi busui dan melahirkan seorang jagoan yang sangat ganteng. Disinilah awal perjuanganku. Jam 2.30 aku merasakan pecah ketuban. Di saat aku lagi nyenyak tidur, disinilah hatiku bimbang, dilema, bingung, dan juga takut. Dan akhirnya aku bangunkan suamiku yang terlelap tidur karena dia lelah bekerja. Akhirnya suamiku memutuskan untuk mengambil mobil dan mengantarku pergi ke klinik terdekat. Hingga akhirnya aku, kakak Alea, dan suamiku bertiga kita pergi ke klinik terdekat pada jam 3 malam di malam Jumat. Di perjalanan yang sangat sepi karena mungkin sudah terlalu larut malam. Suamiku mengendarai mobil dengan sangat hati-hati karena dia tahu membawaku yang sedang pecah ketuban. Saat ini aku duduk di sebelah suamiku di mobil dengan keadaan yang terus-menerus ketubanku merembas, dan disinilah suamiku sudah sampai ke jalan yang mungkin jalan besar ya. Di sini juga suamiku mengencangkan mobilnya karena ingin cepat-cepat membawaku ke klinik karena mungkin dia sangat kuat. Jujur di sini pun aku merasa heran kenapa ketubanku pecah tanpa ada rasa kontraksi dan rasa sakit. Dan alhamdulillah aku sampai di klinik Bidan Haji Nurlina. Di sini aku memapah kakiku ke dalam karena memang di sini meskipun rembesan dari pecah ketuban itu tidak menimbulkan rasa sakit, tidak juga menimbulkan rasa kontraksi. Jadi aku masih sanggup untuk berjalan meskipun rembesannya masih terasa. Di sini juga suami dan kakak Alea, anakku yang pertama, dia sangat khawatir dengan bundanya. Aku memasuki ruang periksa. Sini juga alhamdulillah Bidan Nurlina sigap untuk melayaniku dan cepat-cepat memeriksakan keadaanku. Mungkin aku pikir baik-baik saja, tapi untuk bidan mungkin tidak baik-baik saja. Di sini kakak Alea mengusap-ngusap punggungku yang terasa kepanasan, tapi tetap aku tidak merasakan rasa kontraksi yang begitu hebat ketika aku merasakan rembesan-rembesan air ketuban dan darah. Dan di sini pun aku bersyukur karena kakak Alea sangat menjaga bundanya. Dia mengusap-usap punggungku yang terasa panas. Di sini pun suamiku tercinta terlelap tidur karena siangnya disusui dengan mama, bapak, dan Neng Akila yang menyusulku ke klinik karena mungkin mereka juga kuat. Di sini juga aku berusaha menahan rembesan air ketuban dan aku memutuskan untuk jalan kaki saja mengelilingi ruangan yang ada di klinik tersebut karena aku berinisiatif bahwa mungkin ketika aku jalan-jalan rasa kontraksi itu akan ada datang dan aku akan melahirkan di sini sesuai impianku. Aku putuskan juga tidak jalan kaki saja yang aku lakukan agar aku cepat-cepat merasakan kontraksi. Aku suruh kakak Alea untuk mengambil jimbol agar aku bisa senam hamil dan bisa secepatnya merasakan kontraksi. Dan akhirnya aku harus dirujuk ke rumah sakit Hermina yang ada di Sukabumi Kota. Dan sesampainya aku di rumah sakit Hermina, dokter menyarankan aku untuk periksa DJ detak jantung bayi. Dan anehnya di saat klinik aku tidak merasakan rasa kontraksi, tapi ketika aku berangkat dari klinik ke rumah sakit kontraksi itu mulai. Dan di sini aku telah selesai melahirkan anakku dengan berjenis kelamin laki-laki. Selama 10 jam aku merasakan kontraksi dan di sini pertama kali aku ketemu dengan anakku selama observasi 6 jam dari dia lahir. Di sini juga saking senangnya suamiku sampai dia merekam salah karena yang dia gunakan adalah kamera belakang. Saking dia senangnya.
Dan di sini juga anakku bisa aku susui hingga esok hari, karena esok hari harus dimandikan lagi dengan suster. Suami dan mama bergantian menjagaku di ruang NIPA. Dan di sini juga sambil aku menunggu anakku diimunisasi dulu, jadi aku memutuskan untuk duduk mencoba jalan-jalan juga, karena aku gak mau terus-terusan berbaring. Mamaku mengurusku selama di rumah sakit 2 hari kemarin, 3 hari sama di klinik. Dia mengurusku dengan telaten, kamar mandi sampai dicebokin, sampai digantiin celana. Dengan suamiku tercinta. Waktu di klinik seharian, Teteh Alia mama papaku selalu ke kamar mandi, mengurus bundanya hingga dia tahu seperti apa ketika aku pecah ketuban dan keluaran darah. Di rumah sakit aku diurus sama mama dari suamiku, dan di hari Minggu tercinta jam 9.30 aku bisa keluar dari rumah sakit Hermina untuk pulang. Dan di sini juga aku lagi menunggu ambulan desa untuk menjemputku. Aku, mama, suamiku, dan Neng Akila menunggu di ruang tunggu di bawah. Sini juga aku melihat keceriaan Neng Akila yang lari-lari kesana kesini. Lincahnya dia, tanpa dia lelah menunggu ibunya sampai melahirkan. Juga aku sudah pulang dan sampai di rumah. Alhamdulillah dengan selamat. Suamiku begitu senang melihat anaknya, impiannya mempunyai anak lelaki denganku. Akhirnya terwujud juga impian kita satu persatu. Terima kasih ya Allah atas nikmat dan semuanya yang Engkau berikan ya Allah, kemudahannya. Amin.